Perkenalkan, saya Yolanda Ariela. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya ingin A few moments later. menjelaskan mengenai materi tentang human capital yang berkualitas unggul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari yang terhormat Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Oke, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Nah, human capital dan manajemen sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Sumber daya manusia yang unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkatan nilai yang lebih tinggi. Penekanan ini membentuk manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen serta berdedikasi tinggi didukung dengan integritas yang tinggi. Lalu ada variabel penting dalam sumber daya manusia, yaitu kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Lalu, apa sih pentingnya manajemen sumber daya manusia? Nah, sifat-sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkatan perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkatan nasional dan daerah. Nah, human capital dan investasi itu dibagi menjadi 4 ya. Ya, aspek pertama yaitu pembangunan sumber daya manusia. Nah, investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Lalu, standar kualitas, yaitu penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Pasti kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, dari pandangan di atas itu ditegaskan bahwa sumber daya manusia yang diperlukan di Indonesia adalah orang-orang yang mencakup dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama yang solid. Lalu, human capital dan manajemen sumber daya manusia itu apa sih artinya? Nah, dari pengertian tersebut bahwa modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat. Nah, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan bakat lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Nah, anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Lalu ada istilah gold generation, khususnya bagi generasi yang berbakat dan bertalenta. Perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kawan-kawan mengenai human capital yang berkualitas unggul? Jika teman-teman ingin bertanya atau ada pertanyaan yang ada di benak kalian semua, bisa komentar ya di bawah. Nanti saya akan jawab. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Thank you. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita belajar bareng. Bye.